Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan itu, Agung Laksono mengaku berdiskusi dengan Presiden soal dualisme di tubuh Partai Pohon Beringin itu. Sebelum Agung Laksono, politisi senior dari Partai Golkar yaitu Akbar Tanjung juga bertemu Kepala Negara untuk berdiskusi perihal hal yang sama. Dalam pertemuan itu, Akbar Tanjung menyampaikan rencana islah yang akan dilakukan oleh Partai Golongan Karya. Membaca arti pertemuan itu, pemirsa, akankah islah bisa terwujud? Lalu sejauh mana masing-masing kubu dapat menurunkan egonya dan sedikit melakukan kompromi untuk mewujudkan islah satu Golkar? Kita akan berdiskusi langsung dengan narasumber. Yang pertama, Melkias Markus Mekeng, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Golkar, pengamat politik J. Kristiadi, pengamat dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS, dan kita juga nanti akan mencoba terhubung dengan Ketua Harian DPP Partai Golkar versi Munas Bali, MS Hidayat. Terima kasih Pak Melkias, Pak Kristiadi sudah bergabung sama kami. Saya coba sapa Pak MS Hidayat. Pak Hidayat, selamat sore Pak. Hai, selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin tahu dulu update informasi Pak MS Hidayat terkait hasil perundingan sore ini bagaimana Pak? Ya, ada sedikit progres lah karena berusaha mengkompromikan beberapa hal yang selama ini bertentangan atau dipertentangkan gitu. Dan saya kira ada kemajuan yang bisa dicapai. Minggu depan akan dilanjutkan. Kemajuan ke arah positif untuk islah atau bagaimana nih Pak? Ya, untuk islah. Jadi spiritnya itu mau islah. Ya. Tapi kami kedua belah pihak juga siap andai kata deadlock. Kita akan menuju ke proses pengadilan. Proses islah ini salah satu syarat dari versi Jakarta ini Pak adalah keluar dari koalisi Merah Putih. Itu bagaimana pembahasan tadi Pak? Saya kira tadi tidak ada itu prasyarat itu. Karena kami tidak mengendaki ada prasyarat dalam perundingan yang bilateral dan langsung ini. Jadi kami langsung membahasnya sebagai materi pembicaraan. Ya. Kalau tidak ada prasyarat Pak Hidayat, apakah syarat untuk mencabut gugatan dari Agung Laksono juga harus dikepinggirkan atau bagaimana? Saya tadi juga mempertanyakan statement Agung apakah itu bisa menjadi rujukan kita karena kita merasa kedua delegasi ini mendapat wewenang penuh untuk melakukan rundingan. Jadi akhirnya kita abaikan statement siapapun di luar kita. Ya, Pak Hidayat tetap bersama kami di studio. Bersama saya ada juga Pak Melkias Mekeng yang akan berdiskusi juga dengan Pak Kristiadi. Halo. Pak, bagaimana Anda memberi respon terkait hasil terkini dari perundingan? Ya pastinya bagus lah. Memang perundingan ini tidak akan secepat yang kita bayangkan karena ada dua islah yang harus kita lakukan, islah visi dan misi dan islah kepengurusan. Nah, islah visi dan misi kan ada beberapa yang sudah boleh dibilang kita sepakat bersama, misalnya pilkada langsung, pilpres langsung, dan juga pileg proporsional terbuka. Nah, masih ada dua isu yang harus kita sepakati, bahwa koalisi Merah Putih dan koalisi KIH itu kan bukan sesuatu yang tidak lihat. Masyarakat semua tahu bahwa Golkar selama ini ada di dalam KMP. Bagi kubu Anda ini malah krusial ya? Bagi kami ini krusial karena doktrin Partai Golkar itu karya kekaryaan dan itu selalu mendukung pemerintahan yang sah. Gitu. Dan mendukung pemerintahan yang sah itu bukan berarti kita harus di dalam pemerintahan. Kita bisa di luar, tetapi kita memberikan dukungan agar pemerintah menjalankan tugasnya di roda pemerintahan dengan baik, sesuai dengan undang-undang yang ada, undang-undang APBN dan undang-undang yang lainnya. Dan kalau pemerintah memang bekerja untuk kebaikan masyarakat, ya, kita akan full membackup dia. Artinya dukungan secara proporsional. Kalau bagus memang didukung, kalau tidak dikritisi begitu. Ya, dan koalisi itu menurut kami itu tidak harus permanen. Koalisi itu bisa dengan setiap saat berubah. Faktanya kemarin pilkada langsung yang tadinya KMP bulat, ternyata kan banyak juga yang akhirnya tidak menjadi bulat kembali. Jadi buat apa kita permanenkan itu koalisi? Kita netral-netral saja. Golkar is Golkar, Golkar yang mandiri, Golkar yang mengkritisi apapun kebijakan. Kalau itu baik untuk rakyat, kita akan dukung. Kalau memang itu kurang berkenan untuk rakyat,
kita yang menjadi wakil rakyat di DPR akan mengkritisi itu sesuai dengan koridor yang kita miliki. Iya, saya juga berusaha mencari dalam kamus ilmu politik, Pak Kris, yang bisa menjawabnya. Istilah koalisi permanen itu kok belum ketemu, Pak. Ini bagaimana Anda membaca kondisi dua Golkar yang sebenarnya bisa satu atau tetap posisi seperti ini? Ya begini, koalisi permanen itu sudah kontradiksi interminis. Ya. Tidak ada koalisi politik permanen, kecuali permanen memihak rakyat. Ya. Itu baru bisa. Tapi kalau soal kepentingan tidak mungkin. Bagi saya tentu lebih jauh harapan saya daripada sekedar islah yang pragmatis. Islah pragmatis itu kalau islah yang hanya mereka rukun kembali dan kemudian setelah rukun mungkin bisa lupa lagi apa yang sudah menjadi komitmennya. Yang bikin lupa apa? Misalnya kalau yang bagi saya masuk dalam pikiran saya ini misalnya soal urusan pilkada langsung, pilkada DPRD itu sebetulnya mesti harus ada argumentasi yang sangat mendasar kenapa kok misalnya dari kubu ARB begitu mudah ya dari langsung kemudian DPRD kemudian langsung lagi ini masyarakat sebetulnya merasa tidak hanya dipermainkan ya tapi juga merasa bahwa bagaimana nih kedaulatan kita ini sudah kita miliki, mau diambil lagi, katanya mau dikasih lagi, seberapa jauh konsistensi itu. Jadi ini bukan strategi tarik ulur kubu ARB. Makanya itu. Jadi istilah itu menurut saya harus sampai tataran yang ideologis. Tataran ideologisnya apa? Tataran ideologis adalah Golkar kembali kepada karakternya sebagai partai politik. Terkait doktrin karya kekaryaan tadi, itu kan karakter Golkar juga, Pak Kris, yang selalu berada, nanti kalimat berada ini diartikan seperti apa? Ada doktrin dasar dan doktrin taktis, ya kan? Karya-karyaan itu doktrin taktis itu kalau sementara kira-kira begitu. Doktrin yang mendasar tadi itu bahwa bagaimana sebetulnya Golkar betul-betul menjadi pilar demokrasi antara lain. Kalau pilar demokrasi itu artinya apa? Artinya bagaimana sejauh mana dia juga bisa memfasilitasi proses-proses politik yang betul-betul melibatkan masyarakat banyak. Tidak bisa semakin lama semakin menjadi oligarki. Nah ini menurut saya harus ke sana. Ini terkait pilkada ya? Iya, pilkada, pilpres dan lain sebagainya. Terus konsistensi integriti daripada institusi sendiri harus dipertahankan. Tidak bisa integriti dipimpin oleh orang yang pendapatnya berubah-ubah. Tergantung daripada selera dan kepentingan mereka dia sendiri. Tidak bisa. Dia ini Anda maksudkan siapa kira-kira Pak Kris kalau di Golkar? Ya ketua umumnya kan. Ketua umum yang kan ada dua ketua umum sekarang. Iya, begini, siapapun lah. Tapi bagi saya, jadi bagi saya yang namanya organisasi partai itu jangan didominasi oleh sekelompok elit, jangan sampai itu. Tapi elit partai pasti ada kan? Harus ada dong. Tapi elit partai kan yang sudah tidak tiba-tiba menjadi elit. Pak Mega bisa menjadi tokoh seperti ini, dipercaya konstitusinya. Tidak bisa tiba-tiba Pak Mega tiba-tiba menjadi pemimpin Golkar. Itu bukan organisasi partai politik, itu pemilik modal yang bisa begitu ya kan. Jadi itu saya mesti kembali ke sana. Itu dalam konteks korporat ya. Iya. Oke, baik Bapak-bapak sekalian, termasuk Pak Hidayat di ujung telepon, jangan beranjak dulu. Kita akan break, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya sesaat lagi. Tetap bersama kami.